iurannya ini ditanggung perusahaan ataupun karyawan pribadi. Ya. Uangnya benar-benar masuk BPJS nggak tuh? Kalau nama perusahaan nggak ada, status tidak aktif, itu tanda bahaya. Oh iya, berarti mau itu probation, mau itu UMKM, mau itu kontrak-kontrak dalam waktu pendek, itu semua sebenarnya harus tercover oleh BPJS. Pulang kerja muka kusut kayak fotokopi, badan capek tapi gaya masih percaya diri. Dunia keras tapi kita masih bertahan, dengan mimpi kecil yang pelan-pelan jalan. Kadang bukan solusi yang kita cari, cukup telinga, tawa dan kopi. Sini duduk kawan, jangan pulang dulu, cerita aja biar pikiran bebas. Di tongkrongan beban jadi ringan, kita saling kuatkan lewat obrolan. Tuh Bangkol, sini nongkrong dulu kita. Siap. Ada apa Om? Sehat. Masya Allah. Lagi main nih ke sini. Siap. Duduk. Siap. Makasih. Aduh, bentar. Saya belum kopinya mana? Neng, kopi Neng. Wah, ada kopi? Ada kopi dong. Masya Allah. Aduh. Saya jarang ngopi loh Om. Wah, harus di sini tuh namanya juga tempat nongkrong, harus ada kopi. Si Neng selalu standby santai. Neng apa tuh? Si Neng. Jangan tahu nama, nanti saya. Oh, siap. Tapi lebih sayang lagi nih, kopi nggak ada temannya. Oh, nanti kita cari donatur buat siap. itu. Ini mumpung ada Bangkol nih, aduh, saya mau sedikit nanya-nanya. Ada apa tuh? Saya dapat info sih sedikit. Kabarnya tuh Bangkol tuh aktif di Serikat Pekerja. Nah, dari aktif itu, saya tuh kemarin sempet ada beberapa kasus lah yang saya masih agak miss soal BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan. Ya, kenapa tuh? Itu sama apa beda? Oh, itu beda. Kenapa beda? Udah jelas, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan itu yang mengenai kesehatan. Salah satunya yang dirasakan oleh, mungkin bisa saya bilang anggota lah gitu ya, itu flu, demam, rawat inap biasa. Kalau BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya yaitu kecelakaan berangkat sampai pulang kerja, dan kecelakaan di lokasi kerja itu masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Ada lagi santunan cacat atau meninggal karena kerja lah, itu masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau perusahaan cuma daftarin BPJS Kesehatan. Kecelakaan kerja bisa jadi tanggungan pribadi, dalam artian perusahaan saya sangat luar biasa. Gimana tuh, gimana? Luar biasanya, BPJS Ketenagakerjaan pun perusahaan support kepada anggota karyawannya. Alhamdulillah anggota saya menikmati, tapi mudah-mudahan anggota saya dijauhkan dari hal-hal tersebut. Berarti secara nggak langsung hasil dari perundingan serikat pekerja itu melibatkan untuk BPJS Ketenagakerjaan itu sampai mengcover itu semua. Betul. Dan luar biasa lah, dari serikat itu negosiasi kebutuhan anggota itu alhamdulillah terfasilitasi, dapatlah gitu apa yang dibutuhkan dalam BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Tapi setahu saya BPJS itu kan dua-duanya ya, mau kesehatan ataupun ketenagakerjaan itu kan nggak gratis. Ya. Ada iuran lah yang dikeluarkan. Itu
Tapi ada beberapa untuk masyarakat miskin itu BPJS kesehatannya itu dapat dari pemerintah. Nah, itu Pemerintah. gimana tuh? Bedanya, Iya, apakah anggota itu tetap iuran atau perusahaan yang nanggung atau gimana? kalau di perusahaan saya, Mm-mm. kalau untuk BPJS Kesehatan perusahaan yang nanggung. Oke. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan Mm-mm. itu kita juga ikut iuran, Oh. tapi tidak sebesar apa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oh, oke. Dan itu oke. hasil yang luar biasa lah dari serikat itu bernegosiasi. Jadi memang pihak perusahaan pun ikut andil dalam Iya. iurannya tersebut. Iya. Oh, bagus berarti Luar ya. biasa banget. Siap. Terus soal ini apa namanya kesehatan. Kesehatan itu kan yang kita kenal BPJS tuh suka ngantri tuh. Nah, Ya. kalau di perusahaan Bangkol gimana tuh? Alhamdulillah, karena kita kan bukan hanya di BPJS, Hmm? ada Askes. Oh, asuransi lagi. Betul. Oh, jadi BPJS ini masih ditambah asuransi. Betul. Wah, luar biasa. Itu jarang tuh. Bahkan banyak perusahaan yang kadang-kadang BPJS-nya pun karyawannya daftar sendiri. Ini ada BPJS ditambah asuransi. Betul. Oh, Double gitu. kesehatan lah kartu. Tapi tetap sih sebaik-baiknya itu semua harus sehat. Amin. Ya. Terus saya sedikit mau nyinggung soal program BPJS Ketenagakerja itu kalau nggak salah ada JHT, Betul. JKK, JP. Ya. Berarti dari itu semua, apakah nanti uang BPJS-nya cair lagi atau gimana tuh? Mengenai program Hmm? ada JHT, JKK, dan JP. Ya. Bang, kalau saya ngerokok ya, sorry. Oh siap. Kalau gitu saya juga boleh dong. Boleh, Oh, boleh. siap. Nggak apa-apa, santai aja di sini. Luar Namanya juga biasa. tempat nongkrong gitu. Siap. Sambil saya teruskan ya. Boleh. Nah, kalau dari saya mengenai JHT, Hmm? yaitu jaminan hari tua, Hmm. uang tabungan atas nama, ya bisa bilang si anggota lah ya, Hmm. atau para karyawan gitu, bisa cair saat resign, Oke. PHK dan Oke. pensiun, Hmm. iuran dari perusahaan plus pekerja. Oh, oke. Ini yang sering bikin kaget karena jumlahnya lumayan. Lumayan besar. Lumayan besar. Oh, oke. Gitu. Kalau untuk JKK yaitu jaminan kecelakaan kerja, Hmm. biaya pengobatan 100% ditanggung. Santunan sementara kalau nggak bisa kerja, santunan cacat atau meninggal, Oke. tanpa potongan gaji pekerja Hmm. atau wajib dari perusahaan. Oh, oke. Satu lagi yaitu JP. Hmm. JP itu jaminan pensiun. Oke. Uang bulanan saat usia pensiun. Hmm. Terus ada juga santunan kematian. Oke. Bukan cuma PNS yang dapat pensiun. Kalau salah satu daftarkan, hak kamu hilang diam-diam. Oh, jadi memang kalau bisa kita daftarkan semua Betul. programnya supaya kita dapat benefitnya gitu kurang lebihnya. Oh, oke. Seperti itu. Izin saya ngerokok ini. Silakan. Tapi itu tadi yang sedikit saya singgung barusan soal masih ada nih perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang nakal. Dia tidak mendaftarkan karyawannya ini Ke BPJS. ke BPJS. Iya. Bahasanya mungkin nanti aja ya BPJS-nya. Nah, itu gimana tuh kira-kira? Jawaban jujur saya, Hmm? itu tidak boleh. Kenapa tuh? Aturannya jelas. Hmm? Ada hubungan kerja, ada upah, Oke. ada perintah kerja. Oh iya, Ya. dari undang-undang Ya, berarti itu wajib BPJS sejak mulai bekerja. Oke. Itu BPJS harus ada. Alasan klasik perusahaan, satu, masih probation. Oh, percobaan. Ya. Kedua, salah satunya kontrak pendek. Oke. Salah satunya lagi UMKM. Oke. Terus ada lagi freelance tapi jam dan tugas dikontrol. Oke. Kalau realitanya kamu seperti karyawan, Hmm. secara hukum tetap wajib ada BPJS. Oh, ya berarti memang
mau itu probation, mau Iya. itu UMKM, mau itu kontrak-kontrak dalam waktu pendek, itu semua sebenarnya harus tercover oleh BPJS. Harus, Oh, karena terikat poin-poin itu yang tadi. oke oke oke. Mm-mm. Tapi saya mau nanya, kan tadi Bang Kol sedikit nyinggung soal iurannya ini ditanggung perusahaan ataupun karyawan pribadi. Ya, Uangnya benar-benar masuk BPJS nggak tuh? BPJS mana dulu nih? Ya, kesehatan maupun ketenagakerjaan. Karena setahu saya, kalau BPJS kesehatan itu uang iurannya itu kan untuk membantu beberapa orang yang sakit juga gitu. Ya. Jadi biarpun kita sehat, kita tetap iuran, uang itu sebenarnya digunakan untuk orang lain yang sakit. Jadi diputarkan lah uangnya. Oke. Nah, kalau ketenaga kerjaan itu kan tadi seperti penjelasan Bang Kol itu kan lebih ke nanti untuk kita di hari tua ataupun kita sudah Betul. tidak bekerja gitu. Nah, itu uangnya benar-benar masuk BPJS apa enggak? Apa jangan-jangan dipotong tapi nggak masuk? Itu tetap masuk. Tetap Caranya, masuk. caranya nih, satu dulu dari saya BPJS Ketenagakerjaan. Download JMO, Oke. yaitu Jam Sostek Mobile, terus login pakai NIK, terus cek status aktif saldo JHT nama perusahaan. Oh, sebentar. Kita masuk ke ketenaga kerjaan. Ya. Berarti secara nggak langsung saya bisa ngecek nih Bisa, sekarang. bisa Oh, langsung. Oke. Kalau kesehatan gimana tuh? Kalau kesehatan, BPJS Kesehatan itu sama. Bisa lewat HP Itu juga? bisa lewat HP Oh. juga. Download aplikasi mobile JKN. Oh iya, saya Terus sempat dengar tuh. tetap masuk NIK juga. Oke. Terus lihat status kepesertaan dan kelas. Itu bisa dicek Oh, secara langsung, walaupun kita masih kerja itu masih bisa kita cek, bisa kita kontrol. oke. Kalau nama perusahaan nggak ada, Mm-mm. status tidak aktif, itu tanda bahaya. Berarti perusahaannya nakal lah Nah, itu tadi. seperti itu. Tapi oke. di perusahaan saya, Mm-mm. wah sangat luar biasa. Itu memperhatikan dan mempedulikan hal-hal tersebut. Tapi itu juga hasil daripada negosiasi serikat pekerja Oh, yang sangat luar biasa. Tapi kan kita nih masih, buat saya lah yang awam-awam ini, masih banyak juga masyarakat awam tuh kan kadang-kadang mungkin nggak tahu kalau kita masuk di perusahaan nakal. Ya. Nah, itu kadang-kadang kita takut nih buat lapor. Siap. Nah, itu solusinya gimana tuh dari Bang Kol tuh kira-kira? Kalau solusi dari saya, Om lah salah satunya ya, saya bisa diibaratkan Om bisa lapor lewat satu kantor BPJS terdekat. Oke. Nah, kedua website resmi BPJS. Oke. Yang ketiga di Snaker setempat. Oh. Itu bisa. Jadi sebenarnya dinas ketenagakerjaan membantu itu semua. Betul. Oh, oke. Yang penting yang harus disiapkan itu nih. Terus bukti kerja atau kontrak, slip gaji, cek kerja. Oh. Seperti itu. Salah satunya yang pertama laporan bisa tanpa ribut di kantor. Ya, jadi nggak harus gontok-gontokan dulu ya. Janganlah. Yang kedua, hak kamu dilindungi. Haknya si Om itu dilindungi. Gitu. Yang ketiga, perusahaan yang diperiksa bukan si Om. Gitu. Yang diperiksa itu perusahaan. Nakal atau enggak? Nah, nih? itu. Gitu. Tapi alhamdulillah di perusahaan saya tetap aman, terkendali dan kondusif. Oh, ini aman ini karena serikat pekerjanya mengontrol atau memang perusahaannya juga sudah tertib? Satu, perusahaannya tertib. Oke. Yang kedua, di dalam ketertiban itu ada support atau sumbangsi dari serikat pekerja. Oh, Karena serikat pekerja yang sekarang ini aktif mensosialisasikan, mengedukasi kepada anggota-anggotanya agar anggotanya bisa kontrol langsung. Oh, berarti memang secara nggak langsung memang ada keterlibatan dari dua belah pihak. Betul. Oh, oke. Ini terlalu banyak ngobrolnya, kita tos dulu Nah, ngopinya. boleh lah, ayo. Aduh. Alhamdulillah. Tapi Bang Kol, tadi nyinggung-nyinggung soal asuransi. Saya jadi sedikit kepo nih, mudah-mudahan bisa teraplikasi juga. Sebenarnya asuransi ini mengcover
itu sampai sejauh mana? Apakah ada sakit-sakit tertentu yang nggak di cover, atau misalnya contoh, oh kalau lahiran nggak bisa, harus biaya sendiri, atau gimana tuh? Kalau di perusahaan saya, selagi anggota mengikuti aturan, Oke. tidak di luar aturan Hmm. atau memanipulasi konteks keadaan, Hmm. semuanya tercover. Oh, oke. Semuanya oke. tercover, cuma salah satu yang belum tercover itu kosmetik. Oh Mengenai ya. kosmetik aja. Kalau kosmetik kan itu di luar. Karena itu bukan kesehatan lah Iya, secara langsung kalau ya. kosmetik nanti kita berobatnya istri, cuma beli skincare kan itu nggak ke cover, itu haknya Oh, pribadi. Gitu. Ya. Memang Mempercantik diri itu kan masing-masing. Betul. Memang di aturan pemerintah pun kosmetik itu nggak masuk ya. Iya. Kalau itu kacamata, nih banyak juga kan Ya. orang yang sekarang nih aktif nih main gadget, kerja di depan komputer, itu kan mungkin ada radiasi langsung ke mata, jadi mata tuh ada yang minus atau ada kelainan kesehatan, itu gimana tuh? Kalau untuk kacamata BPJS cover. Kartu satu lagi yang support BPJS itu juga mengcover. Oh, berarti Alhamdulillah double. Oh, Di perusahaan saya sangat luar biasa, Om. Anggota ya terfasilitasi bila mana mempunyai riwayat mata yang min atau yang plus gitu. Dan semuanya tercover. Oke. Oke lah, makasih Bang Kol info-infonya. Masya Nanti Allah. mudah-mudahan yang tadi yang baik-baik bisa saya improve buat saya pelajarin juga. Mudah-mudahan itu juga jadi tercover. Ya. Makasih sekali lagi ya. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Siap. Ngajak ngopi di sini. Ya, Siap. sering-sering main ke sini. Kita Siap, nongkrong terus di sini. Siap. Obrolan malam ini mungkin sederhana, tetapi semoga ada makna yang bisa kita bawa pulang. Kalau kalian suka obrolan kayak gini, jangan lupa follow dan share teman kerja kalian. Gue pamit, sampai ketemu di episode tongkrongan pekerja berikutnya.